Pemirsa, dengan Dr. Ahmad lagi di AMS TV channel, sharing is caring. Topik pada kesempatan ini adalah tentang lansia, sehat, aktif, produktif. Menghadirkan narasumber kita ini, Dr. Tribudi. Iya. Katanya umurnya 64 tahun ya. Betul. Dia masih segar-bugar ini. Gimana Dr. Tribudi? Kalau dulu sih kita ketemu di lapangan bola atau di tempat basket, mungkinnya kita dulu di FKUI. Sekarang masih segar-bugar gini 64 tahun. Apa itu rahasianya untuk lansia yang sehat gitu ya? Aduh, terima kasih sekali bisa dibilang segar bugar. Ya memang saya sejak berapa tahun terakhir, mungkin 4-5 tahun terakhir, saya mencoba merubah karena saya sadar keluarga saya itu turunan gula, dari pabrik gula. Pabrik gula di situ ya. Jadi dari situ saya coba membuat kebiasaan baru yang istilahnya lebih diintensifkan lah, seperti olahraga itu. Nah, olahraga itulah yang saya coba genjot hampir tiap hari. Syukur bisa tiap hari, kadang-kadang 3-4 kali seminggu karena ada aktivitas lain. Saya jalan misalnya gitu, jalan bisa sampai 8-10 kilo per sekali jalan itu. Sambil latihan senam otot. Nah ini latihan otot ini yang harus juga dipaksakan nih. Kalau nggak dipaksakan kita bisa juga. Tapi alhamdulillah banyak sih orang bilang saya termasuk apa namanya, Bugar. ya maksudnya berubah ininya, lebih fit lah gitu. Betul. Orang bilang. Emang lansia kenapa sih? Lansia itu jadi topik kita, kenapa sosok menakutkan kah atau jadi lansia itu sekedar umur aja? Iya, tapi kan lansia itu dia akan menjadi berisiko kalau dia tidak tahu apa ya istilahnya, posisi status kesehatan dia sendiri itu. Ya, kadang-kadang banyak yang dilupakan oleh orang itu, lansia itu dia tidak pernah tahu tuh bahwa dirinya itu betul-betul fit atau ada risiko-risiko yang mengancam mereka itu. Ya, orang lansia itu kan macam-macam. Ada yang gemuk, ada yang obesitas, ada yang overweight, ada yang normal weight gitu kan. Terus banyak yang kurus apa ada juga. Nah, itu kan sebetulnya indikator-indikator yang bisa ditelusuri. Ada apa ini badan saya seperti ini gitu. Awal-awal kan indikator awal. Baik, Dr. Ruth, coba kita perhatikan untuk lansia di Indonesia kan pensiun masih 58 tahun sih. Ini kan BKKBN lah katakan. Ya. Salah satu slogannya smart, sehat, bermartabat, aktif, produktif. Ya. Nah, betul kan di situ tuh ya sehat, ya aktif, ya produktif itu. Itu memang menjadi dorongan atau memang udah dari zaman umur mudanya udah begitu? Ya, kalau dari muda saya memang sukanya olahraga. Terus sampai sekarang memang istilahnya untuk mengisi waktu ya mau nggak mau kita harus aware lah, lebih aktif, produksi, tetap berproduksi ya kan. Selama kita masih hidup ya kita berbuat yang bermanfaat lah. Seperti itu saya rasa. Oke. Baik, kan sementara ini kabarnya lah ya, jangan sampai nanti di usia tua, lansia tua itu kan di atas 75 tahun ya gitu. Katakanlah perlu dibantu gitu ya, ke kamar mandi perlu dibantu, makan perlu dibantu, kan itu gimana gitu ya, kurang oke lah gitu. Terus kalau ini dijalanin akan memang seperti itu? Rencana memang seperti itu ya? Iyalah, usahakan kita usia bertambah tapi kita tetap sehat lahir batin, ya kan? Karena banyak yang mempengaruhi proses penuaan kita kan, itu yang dijaga. Ya, apa yang
ya sering kita baca-baca juga supaya tambah pengetahuan kita gimana caranya menjaga hal-hal yang mungkin saja dapat terjadi pada bertambahnya usia itu. Ya misalnya ada demensia, Alzheimer segala macam, ya, penuaan, sarkopenia, macam-macam kan banyak itu. Ya. Ya. Kalau medical check up terus. Nah itu apa itu? Rutin kah? Nah, itu itu penting sebetulnya medical check up. Sebetulnya di undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tuh ada. Itu harusnya setiap orang tuh kalau bisa medical check up itu 1 tahun sekali. Jadi sudah ada, cuman implementasinya yang orang banyak tidak tahu. Mungkin sosialisasinya kurang gencar. Banyak orang yang tidak menyampaikan itu, sehingga ya itu dia. Jadi kita nggak tahu posisi status kesehatan kita itu seperti apa. Ya, padahal penting sekali itu orang untuk tahu. Karena kalau sudah tahu mendadak kena diabetes kayak gitu, wah kaget orang itu. Karena diabetes itu nggak ada gejalanya, tahu tambah kurus atau gemuk sekali atau ginjalnya rusak, cuci darah, terus bisa stroke, heart attack, segala macam, banyak kan komplikasi. Itu salah satu baru diabetes. Belum lagi yang lain ya, misalnya kayak itu tadi yang orang tidak tahu status posisi kesehatan tulang seperti apa, nggak tahu ada teman atau jatuh patah, ibu tuh keserempet mukena lah, dia ke toilet kepleset lah, seperti itu hal-hal seperti kecil itu. Postur-postur tubuh kita ada yang kejepit sarafnya atau back pain segala macam, itu kan karena mereka tidak tahuan. Ya, misalnya angkat barang nggak boleh bungkus, postur-postur tubuh seperti itu kan nggak tahu tuh lansia-lansia seperti itu. Dia refleks saja, ada barang jatuh dia nunduk bangun terus kecekit, nah back pain, kejepit. Iya. Ternyata penanganannya nggak semudah yang dibayarkan, harus fisioterapi lah ya, syukur-syukur fisioterapi bisa cepat selesai. Kadang-kadang disarankan untuk operasi. Padahal orang kalau udah tambah tua operasi takut sekali. Oke. Jadi peranan edukasi sangat penting ya. Harusnya health promotion itu memang harus. Oke, baru nanti periksa yang udah diedukasi secara banyak masyarakat kita yang butuhkan itu. Preferensinya memang terjadi by design lah ya, seperti itu ya. Oke. Menarik ya dokter. Ini kelihatannya nggak bisa satu kali ini, ada satu serial gitu tentang edukasi pada lansia gitu ya. Terus sebelum mengakhiri ya, apa take home message ini untuk orang-orang yang umur di atas 60 tahun ini? Ya, kalau lansia memang harus kalau bisa tetap aktivitas fisik, ya. Terutama kalau stres sudah mulai berkurang lah. Padahal stres, kalau lansia masih stres, itu apalagi, itu jangan sampai lah kalau bisa. Karena stres juga sangat berpengaruh pada tubuh kita kan. Ya. Jadi aktivitas fisik, ya, postur-postur tubuh, gerakan-gerakan tubuh hati-hati, karena makin tua kita makin rentan, kita nggak tahu ya seperti itu kekuatan otot kita seperti apa, sehingga keseimbangan kita sudah mulai berkurang. Ya, jadi penting lah, ya banyak baca juga supaya tahu apa yang bisa dilakukan dengan baik, gitu ya. Jangan sampai kena itu tadi resiko pola makan itu juga harus dijaga, ya kan? Ya. Vitamin mineral cukup, ya. Vitamin D itu juga banyak masyarakat kita diteliti ternyata masih rendah. Padahal di negara tropis nih. Padahal negara tropis, berjemur kagak. Iya. Nah yang dulu. Oke, baik dok. Terima kasih banyak. Ini ilmu-ilmu yang mudah-mudahan sangat bermanfaat ya untuk masyarakat, khususnya usia-usia lansia ini. Baik, pemirsa, usia di atas 60 tahun bukan berarti kita tidak bisa produktif atau tidak bisa berbuat sesuatu. Tidak. Kita tetap berusaha untuk sehat, aktif, produktif, bermartabat dan sebagainya. Tentunya dengan edukasi yang terus-menerus, pemeriksaan secara berkala sehingga early detection dari masalah-masalah lansia ini bisa kita atasi sama-sama.
IMS TV channel, sharing is caring. Like and dislike and subscribe.